Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal muslimun, sahabat at-taubah, kaum muslimin dimanapun, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi dan memuliakan anda semua. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan beberapa perkara di dalam Islam. Tentu adalah pertama, kita mari manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, berbagai rizki, berbagai karunia yang tentu semua itu adalah hanya Allah minta dari kita satu hal saja, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana seorang muslim telah diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda quta yaumihi faka'annama khizat lahu dunya. Barang siapa seseorang yang di pagi hari di antara kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa aman, kemudian diberikan kesehatan pada badannya, kemudian hari itu dia diberikan kecukupan untuk makan hingga sore hari, faka'annama khizat lahu dunya, sungguh orang tersebut telah diberikan seluruh dari kenikmatan dunia. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara tipu daya setan, setelah ia berupaya menjerumuskan dengan berbagai tipu daya kepada manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman, menemui banyak kegagalan, menemui banyak sesuatu hambatan bagi mereka, maka Rasulullah SAW telah menyebutkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana qad ya'isa ayya'budu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa agar ia diibadahi, disembah oleh orang-orang yang telah sholat fi jaziratil Arab, di seluruh jazirah Arab. Walakin fattahrish bainahum, namun syaitan tidak berputus asa untuk menggoda, menjerumuskan, menyesatkan manusia, meski ia telah putus asa untuk tidak dapat disembah, diibadahi oleh orang-orang yang telah sholat, hanya beribadah kepada Allah saja. Tapi syaitan tidak berputus asa untuk menjerumuskan manusia, yaitu dengan cara mengadakan di antara barisan kaum muslimin perpecahan, perseteruan, dan permusuhan. Ibadallah, kaum muslimin sekalian yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian setan terus berupaya mencari cara bagaimana meski ia telah gagal untuk disembah, diibadahi oleh manusia, khususnya bagi orang-orang beriman, namun sekali lagi setan mencari cara bagaimana memecah belah barisan kaum muslimin, agar hati mereka bercerai-berai, barisan mereka tercerai-berai, hingga muncul permusuhan
kedengkian, kebencian di antara mereka. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita mohon pada Allah agar hati kita, barisan kaum muslimin, Allah selamatkan dari tipu daya syaitan yang begitu dahsyat. Ibadallah, demikian pula Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umira ibnu Adam as-sajadah fasajada falahul jannah." Nabi SAW bersabda, apabila anak keturunan Adam diperintah oleh Allah untuk bersujud, fasajada falahul jannah, maka anak keturunan Adam bersujud kepada Allah, falahul jannah, dan bagi mereka surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu falinnar. Lalu aku diperintah untuk bersujud kepada Adam. Maksudnya adalah ketika iblis diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Ya, bersujud pada waktu itu adalah merupakan penghormatan kepada Adam sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disempurnakan. Maka Allah menguji iblis agar bersujud, memberi penghormatan kepada Adam alaihissalam. Fa abaitu, aku enggan, aku menyombongkan diri, aku menolaknya. Fali annar, maka bagianku, kata iblis, adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Ibadallah, karena dendam, karena kebenciannya iblis ketika diuji oleh Allah untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan kepada Adam sebagai makhluk yang disempurnakan oleh Allah dalam hal penciptaan, ia telah gagal melalui itu, sehingga kebencian dan dendam kusumatnya terus berlanjut sampai hari kiamat, bahwa iblis hendak sebanyak-banyaknya mencari teman, menjerumuskan dari anak keturunan Adam agar bersamanya di dalam neraka jahanam. Wal'iyad billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan Anda semua kaum muslimin sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga di antara hati-hati kita orang-orang beriman. Senantiasa dijaga barisan kita kaum muslimin untuk tetap merekatkan ukhuwah, dan semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan, yaitu mencerai-beraikan hati dan barisan sesama kaum muslimin. Demikianlah hadirin sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga sedikit, yaitu 2 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, dapatlah menjadi pelajaran sekaligus juga peringatan bagi kita sekalian, sehingga dengan ini kita mendapatkan ilmu, dengan ini pula kita mendapatkan pengajaran dan peringatan dari Rasulullah SAW yang sejatinya merupakan kebaikan untuk kita semuanya. Demikian, barakallahu li wa lakum. Saya mohon maaf apabila ada khilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.